Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salte, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya selaku moderator, nama lengkap saya Givaldo Saputra Musuloi, NIM 2322111042. Dan pemateri pertama ada kawan saya. Perkenalkan, nama saya Madela Napanu. Perkenalkan, nama saya Jamila Sile. Perkenalkan, nama saya Cindy Amin Buki. Saya Abdaris Arselan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memperkenalkan diri. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu frasa, struktur, dan kategori dari frasa itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sedikit diskusi tentang tema ini, sehingga nanti saya akan bertanya kepada kawan-kawan saya dan kemudian mereka akan menyampaikan pandangan mereka tentang pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mungkin kawan-kawan sekalian, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, apa sih pengertian dan bagaimana ciri-ciri dari frasa itu? Mungkin dari kawan-kawan sekalian ada yang ingin menjawab atau menyampaikan pandangannya. Saya memberikan kesempatan untuk kawan-kawan sekalian. Pengertian frasa adalah kombinasi dua kata atau lebih yang membentuk satu unit sintaksis. Frasa tidak memiliki pasangan subjek dan predikat sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Meskipun terdiri dari beberapa kata, frasa berfungsi sebagai satu kesatuan makna gramatikal. Ciri-ciri frasa terdiri dari minimal dua kata. Frasa tidak terdiri dari satu kata tunggal, melainkan gabungan dari dua kata atau lebih. Oke, terima kasih kepada kawan saya, kawan Mada yang sudah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari frasa. Mungkin kawan-kawan lain masih ada yang mau menambahkan atau sudah pas? Sudah pas ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan saya yang bertanya ke pertanyaan kedua, yaitu menurut kawan-kawan apa sih frasa endosentris dan eksosentris? Mungkin kalau ada yang mau menjawab silakan angkat tangannya dulu, saya baru menjawab, jangan langsung menjawab. Saya berikan kesempatan. Baik, saya akan menjawab. Dari frasa endosentris dan ekosentris. Dalam linguistik, frasa dapat diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu endosentris dan ekosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang memiliki inti atau kepala frasa yang berfungsi sebagai pusat makna. Inti frasa ini biasanya berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Contohnya, buku yang tebal. Inti frasa adalah buku. Yang kedua, makan makanan sehat. Inti frasa itu makan. Yang ketiga itu rumah yang besar. Inti frasanya rumah. Dalam frasa endosentris, inti frasa dapat terdiri sendiri dan memiliki makna yang jelas. Yang berikutnya adalah frasa ekosentris. Frasa ekosentris adalah frasa yang tidak memiliki inti atau kepala frasa yang jelas. Frasa ini biasanya berupa gabungan kata yang memiliki makna yang berbeda dari makna kata-kata individu. Contohnya, di atas meja tidak ada inti frasa yang jelas. Dengan senang hati tidak ada inti frasa yang jelas. Yang berikut kata itu, karena itu tidak ada inti frasa yang jelas. Baik, terima kasih kawan saya Cindy yang sudah menjelaskan apa isi frasa endosentris maupun frasa eksosentris. Kalau dilihat dari ada inti frasanya, kalau di eksosentris tidak ada inti frasanya. Baik, selanjutnya adalah saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, dalam frasa ada berapa kategori yang dibagi? Jadi frasa itu dibagi per kategori. Nah, ada frasa nominal, ada verbal, ada adjektival, ada adverbial, serta yang terakhir itu ada preposisional. Mungkin dari kawan-kawan sekalian ada yang mampu menjelaskan dari beberapa kategori frasa ini. Saya berikan kesempatan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab. Dalam linguistik, frasa dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan strukturnya. Berikut adalah kategori frasa yang harus saya sebutkan. Yang pertama, frasa adverbial. Frasa yang berfungsi sebagai keterangan atau modifikasi untuk kata kerja, kata sifat, atau kalimat. Contohnya seperti
sangat cepat. Keterangan untuk kata sifat yaitu kata cepat. Contoh yang kedua dengan hati-hati. Keterangan untuk kata kerja yaitu melakukan. Contoh yang ketiga di pagi hari. Keterangan untuk kata kerjanya yaitu berangkat. Kedua, frasa nominal. Frasa yang berfungsi sebagai nomina atau kata benda. Contohnya buku yang tebal. Frasa nomina yang berfungsi sebagai subjek. Contoh yang kedua, rumah yang besar. Frasa nominal yang berfungsi sebagai objek. Frasa yang ketiga yaitu frasa verbal. Frasa yang berfungsi sebagai kata kerja. Contohnya makan makanan sehat. Frasa verbal yang berfungsi sebagai predikat. Contoh yang kedua, berlari dengan cepat. Frasa verbal yang berfungsi sebagai predikat. Frasa yang keempat yaitu frasa adjektiva. Frasa yang berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya sangat gembira. Frasa adjektiva yang berfungsi sebagai predikat. Yang kelima, frasa preposisional atau frasa proposisional. Frasa yang berfungsi sebagai preposisi atau kata depan. Contohnya di atas meja. Frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan tempat. Contoh yang kedua, dengan senang hati. Frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan cara. Sekian dari saya. Terima kasih kepada kawan saya Sumi yang sudah menjelaskan beberapa kategori dari frasa itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kawan-kawan lagi. Ada dalam frasa ada sering disebut dengan struktur internal frasa. Ada strukturnya dan dibagi menjadi dua, yaitu distribusi dan juga fungsi. Nah, mungkin dari kawan-kawan sekalian ada yang mau menjelaskan bagaimana sih struktur internal frasa, baik distribusinya maupun fungsinya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur internal frasa dengan distribusi dan fungsi. Struktur internal frasa yang disusun dalam hubungan antara unsur-unsur yang membentuk frasa dan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang berfungsi sebagai satu kesatuan dalam kalimat. Yang pertama ada distribusi frasa, dan distribusi frasa ada beberapa contoh yang saya lihat di sini yang saya bagi. Dan ada pertama itu frasa nomina, misalnya FN, dan ini FN yang memiliki makna, misalnya frasa yang memiliki kata benda sebagai inti, contohnya buku baru. Ada juga frasa verbal atau FE, frasa yang memiliki kata kerja sebagai inti, contohnya makan nasi. Ada juga frasa adjektiva atau disebut dengan FA, frasa yang memiliki kata sifat sebagai ini, contoh sangat cantik. Ada juga frasa adverbia atau disebut dengan FADV.